Kan apa teh minta bilang apa John? Itu yang tapi yang bisa mau. Nek lu ngomongin atau Pak? Pete mentah. Bisa panjang tenan. Jadi area ini mesti dewi. Terus berpangane ngono lho John. Iya Pak. Anu enak banget. Join nang ngene kalah John. Sing asli. Oh. Kerangan sama. Kerang-kerangane anyar wong anyar. Oke, itulah sepenggal cerita singkat ketika saya berjalan dan ngobrol sedikit video yang bisa saya rekam pada almarhum Pak. Halo, ketemu lagi sama saya. Kemarin saya itu kan pernah bercerita tentang driver yang paling berkesan itu Pak Singgih ya. Di video kali ini saya nanti akan menceritakan kisah dari awal saya ketemu Pak Singgih sampai akhirnya beliau meninggalkan teman-teman kita. Nanti akan saya ceritakan saya dari awal gimana pesan siapa di jalan itu nanti gimana. Pak Singgih itu awal saya dulu ketemu dan direling sama Pak Singgih, dan dulu itu kondekturnya cewek namanya Bu Sri. Awalnya ketemu tuh langsung reling, kan saya pernah cerita yang di video kemarin tuh ke Aji Barang ya. Pertama kali lihat itu orangnya ya memang kelihatan rapi, elegan dan berwibawa lah. Dan meskipun orangnya sudah tua tapi kelihatan ada wibawanya itu. Nah, dari awal itu perjalanan kan berbincang-bincang ya, saling tanya jawab, perkenalan, entah ya. Dulu sih pas pertama tanya saya dari mana, ini namanya siapa, itu sempat ada keraguan Pak Singgih pada saya gitu. Ibaratnya gini, kowe iki ora bakal betah ning kene, ning efisiensi gitu. Nah, kenal terus saya juga berpikir, loh kok supirnya tua kayak gini, apa nanti nggak jadi problem tua, bawa bisnya kok masih hebat gitu. Dari situ terus ngobrol lama-lama udah kenal, akrab ya. Saya juga nggak pernah berpikir kalau dipasangkan sama Pak Singgih itu, dari mandornya kamu bakal di sini terus sama. Wah, aku dalam hati wah senang, ini enak, tua, ngajari yang lain-lain, ini nanti unitnya dirawat, ini lah ya, perawatan unit nggak usah panjang lebar, intinya dirawat gitu. Terus ada orang tua itu berpikirnya lain gitu lah, wah malah enak di obrolan itu, maupun di perjalanan maupun pas di garasi pas berbincang-bincang itu nyambung, obrolannya itu enak.
bercanda sama teman-teman yang lain juga. Malah almarhum Pak Singgi itu dulu di garasi sempat jadi jadi ledekan lah, gampangnya jadi maskotnya aja buat ledekan teman-teman, tapi bukan ledekan ini menghina, bukan, keakraban, bukan ledekan tapi keakraban. Di situ enak. Lucu gini, Pak Singgi itu bilang ke saya, nggak usah panggil Pak, kan saya seringnya manggil Pak, nggak kayak teman-teman itu pada Mbah Beh gitu, Mbah Singgi itu ibaratnya. Kalau saya manggilnya Pak gitu. Terus Pak Singgi bilang, Don, mbok kowe iki nyelok aku ora usah Mbah, ora usah Pak Pek ngono kasarane. Celuk aku Mbah wae, tuwek elek ngene. Wah, aku terus tak jawab, wah nggak bisa ya Pak, nah aku diri menghargai profesi. Di jalan itu sama penumpang Pak Singgi ramah. Pak Singgi, saya juga diajarin kalau sama penumpang itu gini nggak usah ini, kita bekerja. Terus yang ramah pelayanannya, yang sopan. Pak Singgi itu bilang tuh, penumpang itu ibaratnya keluargamu. Misal keluargamu itu di bus, terus melakukan perjalanan jauh, kamu tidak layani dengan baik, apa yang kamu rasakan? Ibaratnya itu penumpang itu keluargamu, ibaratnya gitu. Layanilah kayak keluargamu. Itu pesan servis lagu itu, selera musiknya meskipun tua masih oke. Musikan itu kalau musiknya yang ini band Neo Jibles itu yang band cover lagu-lagunya Plus dulu itu musiknya. Terus sama Country Road Blues itu, terus lagu-lagu yang musiknya aransemennya kayak enak lah didengar, kayak Sunda, seringnya Sunda, bahasa Sunda itu yang Mojang Priangan terus itulah, saya juga hafal itu. Bapaknya tak setel suruh nyetel style itu. Tapi penumpang ya, karena dulu penumpangnya ada yang tua-tua ya suka di style lagu Plus yang cover itu. Masalah pembayaran Pak Singgi orangnya fair, dia nggak jelimet kayak ya langsung berapa gini dia percaya. Ya apa adanya lah, saya juga apa adanya sama beliau. Terus saya pernah dimarahi, kan anyar baru masih klemet masih lelet lah, buka bagasi lelet, tutup pintu lelet, kan masih baru, maklum. Marahin, ish, sat coba yuk nganten anyar ngono. Ya ndak tak masukin hati wong. Terus pas pulang sampai garasi ya bilang, aku ora nyeneni kowe nganu ben kowe sok nek mlaku karo aku ki ya ngono kuwi. Dadi ndak kagol, ndak anu karo supir-supir liya. Intine ngono, intine mendidik saya supaya tahu disuruh cepet itu, karena dulu saya yang jalan itu pas Aji Barang itu jamnya mepet dari Jogja jam 8:15, jam 8:15 ke Aji Barang sampai Purwokerto jam 2-an, Sokaraja jam 2, Purwokerto jam 2:15 lah, 10 menit. Terus ke Aji Barang, dari Aji Barang itu berangkatnya jam 3 terus puter balik. Saya cuma sampai puter balik di Aji Barang, terus sampai Purwokerto, berangkat Purwokerto dulu jam 4 dan nggak masuk bandara dulu. Hanya satu bus Jogja yang jamnya Pak Singgi itu nggak masuk bandara. Terus ya rewel, ada sedikit rewel, namanya sopir sudah tua, capek ya puter balik.
paling masalah kopi rokok, minum rokok ya, terus kopi suruh beliin kopi toh, itu rewelnya cuma itu toh, nggak ada yang lain kok ya. Bila saya paling berkesan Pak Singgi ya itu karena ulah kayak dididik beneran. Terus yang rewelnya lagi itu masalah makan itu susah Pak Singgi lah. Misal ayam itu nggak mau Pak Singgi, ayam terus ikan nggak mau, wah malah pusing, masakan Padang nggak mau. Intinya paling di Purwokerto makan itu di warung Tasik. Kalau misalnya pernah ke Purwokerto terminal itu ada warung Tasik, di situ makan itu sop apa nah, di situ susah makanya pusing aku juga pusing nek masalah makan. Nah, makan saya apa sembarang saya. Terus tapi tak ikuti driver, enggak saya sendiri makan sendiri enggak. Ya begitu masalah ini makan sudah. Terus ini namanya driver legend ya udah tua, sepak terjangnya kemana-mana, udah pindah PO di beberapa PO, saya juga nggak hafal. Ya kalau di jalan siapa sih yang nggak kenal gitu. Di ngobrol ya sempat terpisahnya dipindah jam, terus ada aturan gini ya, dikasih batangan, saya batang sama Pak Diono itu Pak Singgi yang jadi serep gantian. Aji barang selesai jadi serep ya, saya sama Pak Diono separuh, sama Pak Singgi separuh. Terus ada perubahan, Cilacap dicampur, yang jalan Bogosari dicampur ke Cilacap itu pisahnya di situ. Bisa, tapi sering ketemu kalau di mana sih ya, crash ketemu, terus sering teleponan kalau di rumah. Yang paling berkesan lagi ini pas libur bareng ada jadwal apelan itu, saya ditelepon, Don nanti nek apelan tak jemput, kan rumah saya Purworejo di Bayan, tak jemput di Bayan, motormu titip ke Bayan wae. Kadang lah pakai mobil ke Kebumen apelan bareng. Ya pas di mobil nggak cuma itu, saya dibawain ini apa ya, misalnya dawet lah apa dari Magelang itu, Muntilan, kan orang Muntilan, bawain dari situ. Tak tuh oke enak ora jajal banding karo dawet ngonamu. Ada lagi pas gini kan kita sering ngobrol, saya sama Pak Singgi itu sering ngobrol selama perjalanan kok. Ngobrolnya sama-sama inilah ringan lah. Ya maksudnya ngobrolin ya politik, kok juga ngobrolin semua yang ringan-ringan gitu. Bercanda dalam tuh. Sampai kita itu arah ke barat. Nah, sudah sampai terminal Giwangan itu ada penumpang bilang gini, wah cocok obrolannya ki kaya putune dhewe ngono, enak dirungokke, sampai bilang gitu. Wah enak iki, wah dialem Pak Singgi ngono. Alah dialem ra kaya rokok ngono kuwi ngene bajingan ngono. Gitu. Paling ya enak lah buat di jalan itu, bener-bener enak. Terus saya bersama yang terakhir itu dengar kabar itu kok tak pikir udah tua mungkin perlu istirahat, nggak jalan lama. Taunya loh bilang gini, aku ki belajar motor Don, tiba. Nah, belajar naik motor jatuh terus ya ada yang cedera lah di bagian apa itu cedera. Nah, disitulah mulai ya sempat khawatir, tapi kan dapat jam pagi. Terus pas misalnya saya lagi bersih persiapan berangkat, jamnya Pak Singgi kan jam depan saya itu berangkat dulu lah. Di situ nanti bilang, rokokmu apa Don? Ini jangan rokok ngono. Dan gitu, nek dia yo minta korek, lupa nggak bawa korek, buat ketinggalan di mobil. Itulah sampai
sampai beliau wafat. Terus beliau wafat itu wafatnya di Tasik, di tempat anaknya kan. Kalau libur sering ke Tasik, Pak Dani kan anaknya di Tasik. Nah, dikabarin pas pagi itu dapat kabar, pas saya itu jalan sama driver saya. Kebetulan driver saya itu orang Magelang juga, tetangganya lah, masih tetangga Magelang gitu maksudnya. Itu dapat kabar dari cucunya, kan akrab, cucunya dikasih kabar bahwa Pak Singgih udah meninggal gitu. Wah, langsung kaget, kita itu semua langsung kaget. Saya dapat informasi ya langsung share ke grup. Wah, disitulah itu mau berangkat itu rasanya kayak gimana, berat sekali. Itu mau berangkat pagi dikasih kabar itu pagi. Nah, saya dapat informasi katanya nggak sakit apa-apa, nggak ngeluh apa-apa. Cuma pas ini jatuh dari motor itu, tapi sampai ke Tasik sehat terus. Di sana malah Pak Singgih sudah tiada. Begitu kisah Pak Singgih sebelum meninggalkan kita, sebelum pulang gitu. Terus juga video kenang-kenangan semasa hidupnya itu di channel ini, konten kreator juga Mas Ikin, di konten kreatornya Efisiensi itu dicaikin, diupload di Instagram lah. Kebetulan ada anaknya Pak Singgih komen terus saya bales, terus saya DM terus saya tanya itu gimana, tiba-tiba aja gitu. Ya intinya ikut belasungkawa, dan semoga amal perbuatan baiknya juga diterima, dan dimudahkan di atas sana, dan diterima di sesi yang mulia, paling mulia. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan ketika saya jalan semasa hidupnya almarhum Pak Singgih. Ini murni dalam hati saya, nggak ada niatan apapun, nggak ada niatan untuk saya cari muka, cari eksistensi, enggak. Saya juga pernah saya upload di platform media sosial saya yang di sebelah, di TikTok juga saya upload kenang-kenangan itu, dan saya sampai membuat video ini. Semoga kenangan ini saya anggap abadi sampai sini, nggak akan pernah lupa. Dari saya yang dari titik nol nggak bisa apa-apa sampai di titik saat ini, saya nggak akan melupakan itu jasa, jangan apa sih, petua selama saya bekerja. sudah dari yang nggak bisa apa-apa sampai saya bisa apa-apa, sampai yang mengerti apa di dunia bis gini. Udah isi itu aja pribadi saya ya. Saya nggak mau sih Pak, semoga sudah tenang sana. Terus Pak Buri juga harus barang kenake. Wah, nyambut gawe iki dari ngerkoso ya. Kerasa. Awake kesel. Kesel tenan aku. Kata-kata hari ini apa, Mbak? Iya. Saya pengennya memberi semangat pada teman-teman
yang terutama yang masih muda-muda gue. Kalau gue tunggu masih muda, manfaatkan waktu mudanya. Kerja yang tabung uang,